Ada seekor tikus yang sangat berambisi untuk menjual rumahnya. Rumah yang dulunya sangat jorok itu kini telah diubah menjadi rumah layak huni dengan dramatis. Tingkah tikus ini menyerupai manusia. Dia memakai celana, memakai pakaian, makan dan minum dengan sopan. Dan satu lagi, dia bekerja layaknya pekerja kantoran. Di basement inilah dia memikirkan cara agar rumah yang baru saja dia renovasi ini agar cepat dijual. Semua tempat sudah sangat rapi, dilengkapi dengan lampu berkedip mengikuti alunan musik. Namun masalah kecoa adalah yang paling berat untuk diselesaikan. Berbagai cara telah dia lakukan sampai akhirnya dia menemukan sarang kecoa di dapur. Dengan segera dia mengambil peralatan pemusnah serangga yang dia dapat dari toko swalayan. Dia taburkan serbuk pemusnah itu ke semua ruangan dan terakhir kalinya ke dalam dapur. Di dalam sana dia sempat tergeletak karena efek serbuk tersebut berimbas kepada dirinya juga. Setelah selesai membersihkan masalah tadi, dia kembali menjalankan misi penjualannya dengan mengundang beberapa orang penting lewat koneksi yang dia bangun dengan kawannya lewat telepon. Namanya adalah Dr. Jeffrey. Si tikus sangat tertarik dengan obrolan gadis tikus tersebut. Berbagai hal dia obrolkan demi kesuksesan penjualan rumahnya. Sekedar fakta, tikus ini hanya punya satu kenalan seumur hidupnya, yaitu si teman telepon tadi. Tiba saatnya pembukaan acara itu dimulai. Semua undangan telah datang. Mereka semua nampak begitu menikmati pemandangan indah dalam rumah itu. Si tikus sangat sibuk menyiapkan hidangan untuk mereka yang semuanya telah dia masak sendiri. Kemudian si tikus mempresentasikan keistimewaan rumahnya dengan santai. Your smartphone or a virtual assistant of your choice, whereupon you can access any number of tonal colors. Sampai akhirnya ada sepasang tikus berpakaian aneh dengan perawakan aneh sangat tertarik dengan rumah itu. Mereka mengajak mengobrol tikus itu dengan bahasa yang sulit dimengerti. Mereka hanya mengatakan mereka sangat tertarik dengan rumah itu. Si tikus pun merasa lega karena sudah ada pembeli. Mereka yang aneh itu bermalam di sana sambil menikmati berbagai indangan dengan seenak udelnya. Tikus itu menanyakan lagi tentang metode pembayarannya, namun sekali lagi mereka hanya bilang bahwa mereka sangat tertarik dengan rumah itu. Si tikus menawarkan jasa penghubung untuk wali mereka, yang mungkin bisa dipakai untuk mengurus pembayaran itu. Mereka tidak menjawab, hanya melihatnya saja. Kemudian si tikus tersebut menanyakan kembali keesokan harinya kepada mereka. Sewaktu mereka sedang menonton TV, namun lagi-lagi jawaban mereka tetap sama. Tikus tersebut akhirnya sangat tidak tahan dengan sikap mereka. Ingin sekali mengusirnya, tapi dia tidak berani. Satu-satunya tindakan beraninya yaitu curhat kepada Dr. Jeffrey. Tapi Dr. Jeffrey malah membentak dirinya karena berkali-kali memanggilnya dengan sebutan sayang. Hal itulah yang membuat risih dengan tikus tersebut. Dia pun kini tidak tahu harus berbuat apa. Tak ada yang bisa diajaknya mengobrol, sementara mereka yang di rumahnya bertingkah seenaknya sendiri. Kemudian datanglah polisi atas permintaan Dr. Jeffrey untuk memberi peringatan kepadanya untuk tidak lagi menelpon beliau lagi. Namun tikus itu berusaha meyakinkan polisi untuk membantunya mengusir penyelundup yang sedang berada di rumahnya itu. Tapi polisi tersebut tidak berpihak kepadanya. Mereka pun pergi dan wali yang sempat diminta tikus tersebut kini datang berduyun-duyun untuk masuk ke rumah tikus itu. Tikus itu tidak menyangka bahwa wali yang dia maksud adalah notaris, bukan wali keluarga yang datang saat ini. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya dia melakukan bunuh diri dengan menaburkan serbuk pembasmi serangga tadi. Beberapa hari kemudian, dia pun tersadar dari komanya.
Di sana dua tikus berperawakan aneh tadi menjenguknya. Mereka membujuknya untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia disambut ramai layaknya keluarga. Tikus tersebut nampak stres melihat keadaan yang dialaminya. Sampai akhirnya dia pun kembali menjadi tikus yang seperti seharusnya dan bertingkah seperti tikus lainnya. Di akhir cerita, mereka pun menjadi keluarga beneran pada akhir cerita ini.